Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Zalia Azizah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai paradigma kritis dalam analisis wacana kritis. Paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Apa itu paradigma kritis? Paradigma kritis bersumber dari pemikiran sekolah Frankfurt. Ketika itu, di Jerman tengah terjadi proses propaganda besar-besaran oleh Hitler. Media dipenuhi prasangka, retorika, dan propaganda. Media dijadikan alat untuk mengontrol publik dan sarana mengobarkan semangat perang. Berangkat dari sana, ternyata media bukanlah entitas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh kelompok yang dominan. Dari pemikiran sekolah Frankfurt inilah lahir paradigma kritis. Pernyataan utama dari paradigma kritis adalah adanya kekuatan berbeda dalam masyarakat yang mengontrol proses komunikasi. Asumsi realitas yang dikemukakan adalah asumsi realitas yang tidak netral, namun dipengaruhi oleh nilai dan kekuatan ekonomi, politik, serta sosial. Oleh sebab itu, proyek utama paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas. Lalu, apa saja karakteristik paradigma kritis? Pertama, ada pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni, tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Yang kedua, tujuan penelitian paradigma kritis. Tujuan dari paradigma kritis adalah untuk mengubah dunia yang tidak seimbang. Ketiga, titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatiannya mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu, yang berarti ada hubungan erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Keempat, pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma kritis menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Ada proses dialog pada seluruh penelitian kritis. Dialog inilah yang digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi. Lalu, apa itu analisis wacana kritis? Ada berbagai macam model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Di antaranya ada Roger Fowler, Norman Fairclough, lalu ada Sarah Mills, dan Theo van Leeuwen. Dari banyaknya tokoh yang mengembangkan analisis wacana kritis, model Van Dijk adalah yang paling sering digunakan dalam berbagai penelitian teks media. Oleh karena itu, analisis wacana kritis yang kita bahas adalah model Ten Van Dijk. Van Dijk berpandangan bahwa dalam menganalisis wacana tidak cukup hanya didasarkan pada teks saja, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi. Model Van Dijk berusaha mengungkapkan hubungan antara wacana, kekuasaan, dominasi, dan struktur sosial. Wacana digambarkan oleh Van Dijk mempunyai 3 dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis model Van Dijk adalah menggabungkan 3 dimensi wacana tersebut dalam satu kesatuan analisis. Yang pertama, dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kedua, kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Dan ketiga, konteks mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Van Dijk membagi struktur teks ke dalam 3 tingkatan. Berikut struktur teks menurut Van Dijk. Pertama, struktur makro merupakan makna global yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks. Kedua, superstruktur merupakan kerangka teks seperti pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Lalu yang ketiga, struktur mikro merupakan makna lokal yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai.
Van Dijk juga memberikan langkah-langkah atau prosedur penerapan studi analisis kritis. Ada 13 langkah di antaranya. Analisis konteks, menentukan topik, pemaknaan lokal, relevansi struktur formal yang tersamar, menghubungkan teks dan konteks, semantik wacana yaitu model peristiwa, kognisi sosial, ideologi, situasi masyarakat, dimensi mikro dan makro masyarakat, tindak diskursif sebagai tindakan sosiopolitik, pelaku sebagai partisipan yang memiliki berbagai peran, dan yang terakhir, analisis struktur masyarakat. Itulah sedikit penjelasan mengenai paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.